siang, sore, malam, Bapak Ibu Guru, dan juga teman-teman SMP PLT Dominico Savio. Perkenalkan, nama saya Gabriela Adjen atau Lengkap Selida, kelas 8G, nomor 19. Hari ini saya akan mempresentasikan karya tulis saya berjudul Unsur Intrinsik Novel Negeri 5 Menara karangan Ahmad Fuadi. Selamat menyaksikan. Hal yang akan saya presentasikan hari ini ada 3. Yang pertama, pembahasan unsur intrinsik novel. Yang kedua, kelebihan dari kekurangan novel. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam novel. Pembahasan unsur novel yang pertama ialah tema. Adapun tema dari novel Negeri 5 Menara karangan Ahmad Fuadi adalah pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari latar belakangnya, yaitu di pesantren, di mana kegiatan utama yang dilakukan sehari-hari tokoh utama ialah belajar. Pembahasan unsur intrinsik novel yang kedua adalah tokoh dan perwatakan. Tokoh di sini ada 8. Dari ke-8 tokoh itu, yang pertama ialah Ama. Ama memiliki watak ramah kepada siapa saja, peduli kepada peradaban Islam di masa depan, dan juga penyayang. Yang kedua ada Ayah. Ayah memiliki sifat peduli dan setia pada anaknya dan juga orang yang amanah. Yang ketiga, Alif. Alif memiliki watak penurut dan patuh, serta tidak konsisten terhadap pilihannya. Yang keempat ada Dul Majid. Dul Majid memiliki sifat mandiri, rajin belajar dan juga setia kawan. Selanjutnya adalah Raja Lupis. Raja Lupis sendiri memiliki watak percaya diri, rajin membaca dan juga mau berbagi. Selanjutnya Said, berpikiran dewasa, kurang percaya diri. Yang ke-7, Baso. Baso memiliki watak orang yang agamis dan juga orang yang sangat peduli dan juga berbakti kepada orang tua. Dan terakhir, Atam. Atam itu adalah orang yang memiliki watak orang yang menepati janji dan juga orang yang humanis. Pembahasan untuk unsur intrinsik novel yang ketiga ialah alur cerita. Alur cerita yang digunakan dalam novel Negeri 5 Menara ini ialah alur campuran. Eksposisi. Eksposisi berada di bagian kisah berawal dari seorang wartawan WOA yang sedang berada di Washington DC. Wartawan itu bernama Alif Fikri. Tanpa disengaja ia mengecek laptopnya dan tiba-tiba ada pesan masuk dari seorang bernama Batutah. Setelah berbalas-balasan pesan, ternyata dia adalah teman lama Alif dan dari sekolah lamanya, yaitu Pondok Mandani. Pada bagian intrik, Alif tidak ingin bersekolah di sekolah madrasah walaupun pesantren, sedangkan amaknya tidak rela jika Alif masuk ke sekolah SMA umum karena amaknya ingin anak laki-lakinya bersekolah agama dan menjadikan anaknya sebagai pemimpin agama di masa depan seperti Bayu Hamka. Komplikasi dari bagian Baso bercerita kepada teman-temannya Sahibul Menara bahwa sepertinya ia harus meninggalkan PM atau Pondok Mandani duluan dibandingkan dengan teman-temannya lain karena ia harus merawat neneknya yang sedang sakit parah. Akhirnya Paman Latibang menjemput Baso dan dia berada di Pondok Mandani, dan Baso pun harus meninggalkan Pondok Mandani untuk selamanya. Klimaks berada di bagian Ustadz Thodik. Dia begitu marah ketika mendengar bahwa ada siswa yang pergi dari pondok pesantren tanpa izin terlebih dahulu. Merah itu karena Said, Alif, dan Atang sebelum itu mereka minta izin ke Ponorogo untuk mencari barang, tetapi barang itu tidak ada dan mereka pun harus pergi dari Surabaya untuk mendapatkan barang tersebut. Akhirnya mereka bertiga diberikan hukuman yang sangat berat, yaitu dicukur habis rambutnya. Antiklimaks berada pada seluruh siswa pondok pesantren kelas 6 telah berhasil menyelesaikan ulangan akhir untuk menentukan kelulusan mereka. Kemudian mereka semua pun berpisah. Begitu juga dengan Sahibul Menara yang akan mereka menempuh jalannya masing-masing untuk mewujudkan impian mereka. Selanjutnya, resolusi. Berada pada bagian Sahibul
mereka telah mencapai impian mereka masing-masing dan berencana untuk melakukan reunian setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Unsur intrinsik selanjutnya ialah latar. Ada 3 latar, yaitu latar tempat, latar waktu, latar suasana. Latar tempat: pondok madani, aula, lapangan, kamar, menara, kelas, dan venue. Latar waktu: sore hari, pagi hari, malam hari, dini hari. Latar suasana: menegangkan, bahagia, dan gelisah. Selanjutnya, untuk unsur instruksi selanjutnya ialah sudut pandang. Dalam novel ini, penulis menggunakan sudut pandang orang pertama. Hal ini karena tokoh utama selalu menyebut dirinya dengan kata aku. Unsur intrinsik selanjutnya ialah gaya bahasa. Maksud satu gaya bahasa adalah pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaman ragam, tentunya untuk memperoleh efek-efek tertentu. Keseluruhan ciri bahasa sekelompoknya penulis sastra dan cara khas dalam penyampaian pikiran dan perasaan, baik secara lisan maupun tulisan. Yang pertama, gaya bahasa dalam novel ini ialah hiperbola, personifikasi, dan asosiasi. Unsur intrinsik selanjutnya ialah amanat. Amanat pada novel Negeri Lima Menara karangan Afwadi ini memberikan pesan moral pendidikan yang sangat mendalam. Kita harus bersungguh-sungguh dan bekerja keras untuk meraih impian kita dan mencapai kesuksesan kita. Tapi di balik kesuksesan tersebut ada doa dari keluarga dan juga jadi kita juga harus semena-mena serta-merta menghormati dan berbakti pada orang tua. Hal selanjutnya ialah kelebihan dan kekurangan dari novel Negeri Lima Menara karangan Ahmad Fuadi. Kelebihan dari novel ini adalah mengubah pola pikir kita tentang kehidupan pondok yang hanya belajar agama saja, karena dalam novel ini selain belajar ilmu agama ternyata juga belajar ilmu umum seperti bahasa, Inggris, Arab, kesenian lain-lain. Pelajaran yang dapat dipetik dari bahasa ini: jangan pernah meremehkan sebuah impian setinggi apapun, karena Allah Maha pendengar doa umatnya. Satu lagi kelebihan novel ini, pembaca tidak akan bosan membaca kehidupan di pondok karena penulis rupanya menggunakan alur campuran. Kekurangannya ialah penulis kurang mampu memperhatikan dinamika dalam cerita. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel ialah nilai pendidikan, nilai moral, nilai motivasi, dan nilai agama. Sekian dari saya, terima kasih banyak telah menyaksikan.